Umur 73 tahun. Tanggal lahir perlu? Nggak usah. Ibu kayaknya sekarang udah ceria banget. Amin. Kemarin sempat Takut. Nyeri tulang belakang bukan bagian dari proses menua yang harus diterima. Jika tidak ditangani bisa berdampak pada kualitas hidup, tapi harapan selalu ada, seperti kisah Nyonya Siti Asni. Nyonya Siti Asni, 72 tahun, seorang ibu dan nenek yang dulu aktif, tapi setahun terakhir, nyeri punggung bawah membuatnya sulit berjalan, bahkan sekedar untuk duduk dan beribadah. Pinggang, terus kaki. Sekarang dari pangkal paha sini sampai ke ujung kaki nih. Saya merasain ini udah kira-kira lebih kurang setahun. Minum obat saya suka pusing. Biar saya bisa beraktivitas lagi, dia bisa beribadah. Takut. Aku nggak berani aku takut ntar ada efek samping karena umur saya udah 73. Udah tua, tulang udah keropos, jadi aku takut. Minta sama Allah aja, mintanya sih tambah sehat. Khawatir sih pasti ada, khawatir. Namanya saya udah tua, pasti ada khawatir. Apa makin baik, apa makin enggak. Kadang-kadang begitu pikiran saya. Kata anak saya, udah bismillah aja lah pulang. Untuk lansia umumnya penyebab sakit tulang belakang yang memang karena proses degeneratif. Proses degeneratif ini adalah proses yang terjadi secara alami, yaitu penuaan, di mana setiap kita pasti akan mengalaminya. Akibat penuaan ini, struktur tulang belakang itu mengalami perubahan, di antaranya misalnya bantalannya menjadi aus, sendinya mulai terjadi pengapuran, otot-otot yang melemah, seringkali juga terjadi misalnya pergeseran struktur tulang belakang beberapa milimeter, berdampak pada salah satunya saraf kejepit. Apakah semua lansia harus operasi untuk mengatasi ini, Dok? Jadi tidak semua kasus tulang belakang itu memerlukan operasi. Biasanya dunia kedokteran itu ada tahapan-tahapan. Kalau grade-nya misalnya masih kerusakan yang sifatnya ringan, dilakukan upaya rehabilitasi misalnya dengan fisioterapi, berenang, aquatic hydroterapi maksudnya, atau dengan obat-obat tertentu ya, baik itu vitamin untuk tulang maupun obat nyeri gitu. Kemudian apabila dari pemeriksaan ternyata ini udah nggak ringan lagi, baru dilakukan tindakan yang sifatnya intervensi. Kemudian apabila terjadi hal yang lebih berat lagi, baru dilakukan upaya operasi. Dan di bawah hasil MRI yang ditenang sebelumnya, dan itu emang terlihat jelas emang saraf itu kejepit. Setelah itu kelihatan jadi ada peningkatan level nih ke level 3, yaitu yang di bawahnya pun juga udah mulai sempit sarafnya, belum separah kayak yang di atas gitu, karena tidak diatasi. Obat ibu udah mulai habis, saya tebus waktu itu untuk obat 6 bulan. Ya udah kita ambil estimasi yang jangka panjang nih untuk konsumsi obat tersebut. Biaya obatnya aja itu 40 juta mas. Dan ibu juga udah coba untuk terapi berenang, lalu untuk akupuntur. Dari situ ya nyeri-nyeri lagi gitu, karena itu emang udah rapet. Begitupun juga obat. Tahap yang harus kita lakukan yaitu tindakan dengan alat Joymax. Setelah menjalani tindakan minimal invasif dengan teknologi Joymax di Lamina, Nyonya Siti Asni perlahan pulih. Kini ia bisa berjalan, kembali beraktivitas, dan bebas dari ketergantungan obat nyeri. Umur 73 tahun. Tanggal lahir perlu? Nggak usah. Ibu kayaknya sekarang udah ceria banget. Amin. Kemarin sempat Takut. Mau operasi takut. Karena dia bilang takut. Yang saya rasakan setelah tindakan kemarin, biasanya saya kalau malam tuh kaki kram. Sesudah tindakan ini alhamdulillah nggak ada kram lagi. Kemarin habis tindakan kaki nggak pegang. Nggak sepenakut yang saya bayangin itu. Pencegahan ini paling baik dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak usia produktif justru ya, dengan cara misalnya melakukan aktivitas olahraga secara rutin supaya struktur di sekitar tulang belakang tetap baik, otot-otot tetap kuat, aliran darah di sekitar tulang belakang juga tetap maksimal. Nah, dengan demikian badan kita secara otomatis akan menjaga semua struktur yang ada di situ untuk tidak mengalami kerusakan lebih dini gitu. Menghindari aktivitas yang terlalu berat, misalnya ngangkat barang dengan posisi yang tidak ergonomis, kemudian membungkuk-bungkuk terlalu sering, duduk-duduk bersandar berlama-lama terlalu sering, termasuk juga overweight ya, berat badan yang berlebih. Nah, kemudian hal penting lain untuk dicegah adalah posisi tidur yang salah, karena kita tahu setiap kita tidur bisa sekitar 6-8 jam sehari, dan kalau kasur yang kita gunakan salah, otomatis selama 6-8 jam itu postur kita juga salah. Ini kalau dilakukan tiap hari bertahun-tahun maka akan beresiko terjadi problem di tulang belakang pada usia lansia nantinya. Seperti Nyonya Siti Asni, Anda juga bisa bebas dari nyeri. Konsultasikan keluhan Anda di Lamina Pain and Spine Center. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal pilihan.